Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Hari ini kita ketemu lagi dalam pelajaran matematika kelas 5. Kita sudah mulai menginjak bab 2 yaitu perkalian dan pembagian pecahan. Kita belajar KD 3.2 menjelaskan dan melakukan perkalian dan pembagian pecahan dan desimal. Sebelumnya kita lihat dulu peta konsepnya. Perkalian dan pembagian pecahan mempelajari yang pertama mengalihkan pecahan dan yang kedua membagi pecahan. Perkalian dan pembagian pecahan ini nanti yaitu meliputi mengalihkan dan membagi 3 pecahan, operasi hitung campuran dan pecahan, serta menyelesaikan permasalahan yang terkait operasi pecahan. Kita awali dari A. Mengalihkan pecahan. 1. Pecahan biasa dikalikan pecahan biasa. Cara melakukan operasi hitung ini yaitu pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. Dapat kita rumuskan jika A per B kali C per D itu sama dengan A kali C per B kali D. Jadi tinggal mengalihkan pembilang dan pembilang, penyebut dan penyebut. Contoh soal. 3 per 4 kali 2 per 5 sama dengan 6 per 20. 6 diperoleh dari 3 kali 2 sama dengan 6. 20 diperoleh dari 4 kali 5 sama dengan 20. Sehingga 3 per 4 kali 2 per 5 sama dengan 6 per 20. Yang kedua, pecahan biasa dikalikan bilangan bulat. Cara melakukan operasi hitungnya adalah pembilang dikali bilangan bulat, penyebut tidak dikalikan atau tetap. Jadi dapat kita rumuskan A per B kali C sama dengan A dikali C per B. Contoh soal, 3 per 4 kali 2 itu sama dengan 3 dikalikan 2 per 4 sama dengan 6 per 4. Jika kita sederhanakan menjadi pecahan campuran, maka akan menghasilkan 1, 2 per 4. Jika disederhanakan lagi menjadi 1, 1 per 2. Yang ketiga, pecahan biasa dikalikan pecahan campuran. Agar mudah dalam menghitungnya, pecahan campuran diubah terlebih dahulu ke dalam bentuk pecahan biasa. Contoh soal, 2 per 3 kali 5, 3 per 4 sama dengan 2 per 3 kali 23 per 4. Nilai 23 ini diperoleh dari 5 kali 4, 20 ditambah 3 menjadi 23. Jadi 23 per 4 ini adalah bentuk pecahan biasa dari pecahan campuran 5, 3 per 4. Sehingga 2 kali 23 sama dengan 46, 3 kali 4 sama dengan 12. Karena pembilang lebih besar daripada penyebut, maka pecahan biasa ini bisa dirubah menjadi pecahan campuran, yaitu 46 dibagi 12, hasilnya 3, sisa 10 dijadikan sebagai pembilang per 12. Selanjutnya, cara merubah pecahan biasa ke dalam bentuk pecahan campuran. Nah, kita lihat sekilas ini anak-anak ya. Jika 15 per 4 itu bisa menjadi 3 per 4, caranya adalah 15 dibagi 4 itu sama dengan 3. 3 kali 4 sama dengan 12. 15 dikurangi 12 sama dengan 3. Hasil yang ada di atas ini menjadi bilangan bulat. Sedangkan sisa yang ada di bawah ini menjadi pembilang dan penyebutnya adalah 4. Ini ya, sudah jelas? Kita lanjutkan.
4. Pecahan campuran dikalikan pecahan campuran. Agar mudah dalam menghitungnya, pecahan campuran diubah terlebih dahulu ke dalam bentuk pecahan biasa. Contoh soal, 1/2/3 kali 5, 3/4 sama dengan 1/2/3 ini kita rubah dulu menjadi pecahan biasa dengan cara 1 kali 3 ditambah 2/3. Demikian juga dengan 5, 3/4 kita rubah menjadi pecahan biasa dengan cara 5 kali 4 ditambah 3/4. Sama dengan 5/3 kali 23/4 sama dengan 115/12. Karena pembilang lebih besar daripada penyebut, maka dapat diubah menjadi pecahan campuran. Sehingga 115/12 hasilnya 9, sisanya 7 dijadikan sebagai pembilang per 12. Paham ya anak-anak? Kita lanjutkan. Yang kelima, pecahan campuran dikalikan pecahan desimal atau persen. Contoh 1. Tentukan hasil perkalian 1/4 kali 0,2. Jawabnya, pecahan desimal diubah menjadi pecahan biasa. Jadi langkah awal pecahan desimal ini kita rubah menjadi pecahan biasa, yaitu 0,2 sama dengan 2/10. Jangan lupa ya anak-anak, satu angka di belakang koma ini adalah persepuluhan. Jadi kalau di belakang koma ini nilainya 2, maka 2/10. Kemudian kita baru mengalikannya. Jadi 1/4 kali 2/10 sama dengan 2/40. Bisa disederhanakan menjadi 1/20. Jadi 1/4 kali 0,2 sama dengan 1/20. Atau kita juga bisa melakukan pecahan biasa diubah menjadi pecahan desimal. Kalau tadi yang desimal dijadikan pecahan biasa, sekarang pecahan biasanya yang dirubah menjadi pecahan desimal. Jadi ini adalah cara yang kedua, yaitu kita ambil contoh yang kedua. Tentukan hasil perkalian 1/4 kali 0,2. Jawabnya, kita rubah dulu ya anak-anak. Pecahan biasa diubah menjadi pecahan desimal, yaitu 1/4 itu sama dengan 0,25. Sekarang kita tinggal mengalihkan. 0,25 kali 0,2 sama dengan 0,050 atau 0,05. Ingat ya anak-anak, nilai 0 di sebelah kanan bilangan desimal itu bisa dihilangkan. Jadi cara mengalihkannya, kalian bisa mengalihkan seperti mengalihkan bilangan bulat biasa, 25 kali 2 itu sama dengan 50. Setelah itu kalian lihat, ini di belakang koma ada berapa bilangan? Kita hitung 1, 2, 3. Karena yang dikalikan ini ada 3 bilangan di belakang koma, maka hasilnya pun juga harus 3 bilangan atau 3 angka di belakang koma. Jadi karena hasilnya 50, maka ditulis 50, kemudian ditambahin 0 depannya baru koma. 0,050 atau 0,05. Jadi 1/4 kali 0,2 itu sama dengan 0,05. Contoh yang ketiga, tentukan hasil perkalian 1/4 kali 25%. Jawabnya, persen diubah menjadi pecahan biasa.
bilangan persen ini kita ubah dulu menjadi pecahan biasa, yaitu 25% itu sama dengan 25/100. Ingat ya anak-anak, persen artinya per 100. Jadi kalau 25% itu artinya 25/100. Kemudian kita kalikan 1/4 kali 25/100 sama dengan 25/400 sama dengan 1/16. Jadi 25/400 ini bisa disederhanakan dengan cara membagi bilangan yang sama, yaitu jika pembilang dibagi 25, maka penyebut juga dibagi 25. 25 dibagi 25 sama dengan 1, 400 dibagi 25 sama dengan 16. Jadi 1/4 kali 25% sama dengan 1/16. B. Membagi pecahan. Contoh 1. Kita langsung ke contohnya saja, baru nanti dijelaskan ya anak-anak. 2/7 dibagi 4/5 sama dengan, nah, caranya adalah 2/7 dibagi 4/5 itu sama dengan 2/7 per lagi 4/5. Kalau pernya atau bilangan pecahnya, susunnya banyak begini kan sulit. Sehingga kita bisa menulisnya 2/7. Ini bilangan yang dibagi itu tetap nilainya 2/7 kali bagi ini, tanda bagi bisa kita rubah menjadi kali dengan syarat bilangan yang membagi dibalik. Pembilang jadi penyebut, penyebut jadi pembilang. Sehingga 4/5 berubah menjadi 5/4. Setelah itu baru kita bisa mengalihkannya secara langsung, yaitu pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. 2 kali 5 sama dengan 10, 7 kali 4 sama dengan 28, sehingga hasilnya 10/28. Bisa disederhanakan, yaitu menjadi 5/14 dengan cara dibagi bilangan yang sama, yaitu 10 dibagi 2 ada 5, 28 juga dibagi 2 ada 14. Paham ya anak-anak? Kita lanjutkan. Contoh yang kedua, 3/4 dibagi 1/2. Nah, di sini bilangan yang dibagi tidak berubah. 3/4 bagi 1/2 sama dengan 3/4 kali. Nah, bagi kita ubah menjadi kali dengan syarat bilangan yang membagi kita balik. 1/2 menjadi 2/1. Jadi sama dengan 6/4 sama dengan 3/2. Karena pembilang lebih besar daripada penyebut, maka bisa diubah menjadi bilangan pecahan campuran, yaitu menjadi 1/2. Kita lihat. Nah, di sini cara mengubah bilangan pecahan biasa menjadi pecahan campuran, yaitu 3 dibagi 2 sama dengan 1. 1 kali 2 sama dengan 2. Kemudian 3 dikurangi 2, sisanya 1. Sehingga hasilnya 1 ini ya menjadi bilangan bulat. Kemudian sisanya 1 ini menjadi pembilang dan per 2 sebagai penyebutnya. Jelas ya anak-anak? Kita lanjutkan. Contoh ketiga, 24/10 dibagi 2/10. Kita lihat, 24/10 dibagi 2/10 sama dengan 24/10 kali 10/2 sama dengan 24 kali 10 per 10 kali 2 sama dengan 240/20. Bisa disederhanakan menjadi 12/1, yaitu dengan cara
20, penyebutnya dibagi 20 sama dengan 1, pembilangnya juga dibagi 20 sama dengan 12. Nah, 12 per 1 itu sama dengan 12. Jadi, bilangan bulat berapapun jika pernya 1, maka sama dengan bilangan bulat itu sendiri. Jadi, kalau 12 per 1 sama dengan 12. Jadi, untuk membagi pecahan bisa dilakukan dengan cara yang pertama, mengubah tanda bagi menjadi tanda kali. Yang kedua, pecahan bilangan pembagi dibalik pembilang dan penyebutnya. Nah, jadi dapat dirumuskan seperti ini anak-anak. A per B dibagi C per D. Nah, A per B disebut sebagai bilangan yang dibagi. Sedangkan C per D itu bilangan pembagi atau yang membagi. Menjadi A per B kali D per C. Paham anak-anak? Nah, sekarang tugas buat kalian. 1. Halaman 41, poin A, B, C, D, E, F, masing-masing kerjakan nomor 1 saja. Yang kedua, halaman 45 sampai 46, nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, masing-masing kerjakan yang poin A saja. Nah, dikerjakan di buku tulis, di foto yang terlihat nama, halaman, dan tanggalnya, kemudian dikirim ke WA Teacher DK. Nah, demikian pelajaran matematika hari ini anak-anak. Semoga kalian paham dengan apa yang teacher sampaikan. Dan jika kalian ada yang belum paham, boleh kalian menelpon Teacher DK atau WA ke teacher. Selamat mengerjakan, tetap jaga kesehatan, tetap semangat beribadah, dan semangat membantu orang tua di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.